Saya merasa bahwa film ini kalau saya boleh kategoriin dia termasuk film independen gitu. Challenge paling klasik gitu. Kalau ngomongin soal gimana mendanai film ini gitu. Sebenarnya definisi film independen itu pasti banyak gitu ya. Apakah independen secara finansial, ataukah misalnya kalau di Dendam ini gimana kita bisa independen terhadap ide gitu. Saat kita sudah berpijak di sana, kemudian kita mulailah mendesain gitu loh, mendesain apa sih yang mesti kita lakukan. Akhirnya setelah saya pikir tuh saya coba ngomong sama Erin, lo mau nggak gitu kali ini kita coba syuting pakai DP luar gitu loh. Terus ya tentunya mau lah ya gitu loh. Jadi ya udah gitu loh, saya coba ngobrol. Kita syuting film Dendam itu 2020. Saya mulai ngobrol sama Akiko itu mungkin sejak tahun 2000 berapa ya? 2016 mungkin gitu loh. Oke, one and smile. Apa kayak kemudian abis itu setiap kali saya ke Jepang misalnya ada kesempatan saya ngobrol sama dia gitu hingga akhirnya pas skenario ini jadi saya sodorkan ke dia gitu dan dia tertarik gitu loh. Selain DOP kita juga bekerja sama dengan Lee Chatametikul, dia editor, pengalamannya sudah juga internasional sudah banyak sekali. Kita juga bekerja dengan sound designer dari Bangkok namanya Rit. Nah hal-hal kayak gini yang saya pikir pas lagi di Dendam itu saya pengen gitu loh. Bukan cuma buat saya atau Edwin, tapi juga buat semua teman-teman yang nanti akan produksi. Nanti kita akan ketemu momen-momen di mana ya mereka harus kerja sama gitu loh. Dan menurut saya ini bagus gitu loh. Kita bisa saling share knowledge shooting juga gitu. Apalagi kebetulan misalnya kayak DOP-nya adalah DOP yang senior banget juga di Jepang gitu. Dan saya percaya nanti teman-teman yang di Indonesia pun tim kamera dan lighting dan grip terutama adalah daerah yang akan bisa menyerap gitu loh. Jadi challenge-challenge seperti ini juga yang memang dari awal sudah kita pikirkan dan pertimbangkan dan kita coba gitu loh punya tujuan sampai sana. Untungnya di film-film sebelumnya saya pernah melakukan sistem-sistem pendanaan yang menggunakan dana hibah dari luar gitu. Di film Dendam ini dengan challenge-challenge tadi gitu loh ya, dari mulai idenya, kombinasi krunya, itu akhirnya saya berpikir kayaknya ini yang waktu yang tepat untuk kembali gitu loh. Saya revisit sistem model itu untuk saya kembali lakukan di project Dendam ini gitu loh. Kita mulai mendaftarkan project ini di Asian Project Market di Busan International Film Festival. Waktu itu kita berhasil mendapatkan Most Promising Project. Setelah itu Edwin dan Eka nulis gitu kan. Sampai akhirnya tahun 2018 gitu loh. Dendam berpartisipasi di Hong Kong Asian Financing Forum. Kita masuk di project marketnya dan kita mendapatkan Post Production Award. Waktu itu dari White Light. White Light adalah studio post production berbasis di Bangkok. Nah, jadi ini yang hal-hal yang juga saya cicil sejak lama gitu ya. Dan ini adalah hal-hal yang menurut saya penting gitu loh. Kalau kita lagi mau memang merancang desain produksi ini sejak awal ke internasional gitu. Karena apa? Karena Indonesia itu nggak ada di map film dunia gitu. Karena itu kita harus banyak mencicil pekerjaan seperti itu gitu loh. Memperkenalkan diri keluar, memperkenalkan proyeknya sehingga sambil jalan saat orang dengar, oh ya kayaknya pernah denger deh somewhere di mana gitu, apakah di Busan gitu loh, apakah di Hong Kong gitu loh. Sempat ke Rotterdam juga waktu itu partisipasi di Cinemark mungkin tahun 2017 awal gitu. Jadi 2016 APM, 2017 Cinemark, 2018 HAF gitu loh. Jadi sesuatu yang kita coba engage setahun sekali at least gitu. Tentunya pendanaan jalan terus ya, maksudnya usaha kita untuk mencari investor gitu loh. Ada Phoenix Films yang sejak awal memang Palari ada sudah fully support kita gitu. Ada Natasha Siddhartha,
ada Kaninga Pictures. Itu pelan-pelan semua satu persatu gitu loh. Pas banget juga sekitar 2019 tuh kayaknya. Singapura mengumumkan ternyata mereka launch ada grant baru namanya Co-Production Award. Gitu. Dan kebetulan kita 2019 kayaknya diumumkan dan kita menjadi salah satu penerimanya. Jadi saya seneng banget waktu itu. Akhirnya pelan-pelan satu persatu nih semuanya dikumpulkan. Saya juga nggak tahu waktu awal-awal ya apakah ini cita-cita ketinggian atau enggak. Tapi ya namanya cita-cita ya harus tinggi ya, kalau nggak bukan cita-cita namanya. Jadi ya cuek aja, jalan aja dulu gitu loh. Sambil kita lihat dan kita ukur gitu. Cut, mantap. Oke. Oke, Edwin oke nggak?